Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan eh, manasik kita yang berupa ilmu ya. Kalau tadi kan berupa eh, food ya, atau apa namanya, kuliner ya. Penting, kuliner itu penting ya. Jangan sampai bapak-bapak di tanah suci nggak doyan makan babar belas ya. Kalau nggak doyan makan babar belas, dikhawatirkan kurus, lemes, kurus, lemes, sakit ya. Kurus, lemes, sakit, akhirnya rukun-rukun dan kewajiban haji tidak bisa dijalankan ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, untuk membuka manasik ini kita bareng-bareng melafalkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah ya, ini merupakan sebuah jawaban dari kita karena Allah memanggil, Bu ya. Jadi karena Allah manggil kita semua ya. Wa adzin linnasi fil hajj. Hai Ibrahim, panggil seluruh manusia untuk berhaji. Panggil hai Ibrahim. Itu perintah Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Wa adzin fin nasi bil hajj. Nah, karena kita sudah dipanggil, kemudian kita datang. Sehingga kalimat labbaik itu berarti, ya Allah, saya datang ya Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya datang ya Allah. Ya, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya semua nikmat, semua puji-pujian dan semua kekuasaan adalah milik Engkau ya Allah. Puji-pujian hanya untuk Engkau. Nikmat berasal dari Engkau. Demikian juga kekuasaan. Nah itu insya Allah kalau Bapak Ibu dari rumah sudah betul-betul meluruskan niat ya, kemudian banyak bertaubat kepada Allah, kemudian minta maaf kepada sesama manusia, suami istri, dengan orang tua, dengan tetangga ya, itu insya Allah nanti di sana kita betul-betul plong ya. Artinya kita betul-betul fokus hanya untuk ibadah. Insya Allah tidak ada yang diingat yang selain Allah, itu gak ada ya. Nah itu kemudian ini urut-urutannya secara garis besar. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan dimundurkan lagi Mas Ando, dimundurkan lagi biar agak gede, biar agak besar itu, dimundurkan lagi, mundur kira-kira. Nah stop ya, stop. Nah, terus ditinggiin lagi dikit Mas Ando, tinggiin lagi ya, yang atasnya ditinggiin bisa nggak? Ah sip ya, lagi ya, diikat yang kencang
Ya, udah. Kurang tinggi dikit aja. Udah, stop. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita laksanakan di tanah suci atau selama haji ya. Secara umum ini ya, secara umum. Jadi yang pertama berihram, ya. Kemudian yang kedua tarwiyah, meskipun hukumnya sunnah, ya. Kemudian wukuf di padang Arafah. Ini yang inti, ini yang puncak. Puncak haji di sini, Pak. 1, 2, 3 di sini puncaknya, ya. Kalau tidak di sini berarti batal haji kita, ya. Kemudian menginap bermalam di Musdalifah, bermalam di wukuf siang hari Pak ya, siang zuhur sampai maghrib. Ini zuhur sampai maghrib tanggal 9. Nggak usah. Yang ini malam harinya ya. Malam harinya ke Musdalifah. Kemudian ini pagi harinya tanggal 10 ini. Yang ini hari lebaran ini, melontar akobah, jumroh akobah. Jadi melontar satu jumroh, namanya jumroh akobah. Nah, kemudian cukur rambut, ya. Kemudian memotong kambing atau dam. Kemudian ada satu lagi tawaf ifadah ini. Nah, ini sama ini boleh dibolak-balik, tidak harus surut, ya. Jadi yang jelas setelah melontar jumroh akobah, kita cukur rambut dulu, ya, cukur rambut dulu. Cukur rambutnya di sini harus sebaiknya gundul untuk bapak-bapak, botak, ya. Nah, kemudian memotong rambut, memotong ini kambing, kemudian tawaf ifadah. Ini boleh yang mana duluan terserah, ya. Jadi misalnya, Pak kambingnya belum siap, ya udah yang memotong kambing nanti agak belakangan. Pak kami mau tawaf ifadah langsung, kami nggak ada tenaga, kami lemes sekali. Ya udah tawaf ifadahnya belakangan. Setelah pulang ke Mekah juga boleh, setelah masuk ke hotel, ya. Karena tawaf ifadah ini nanti tidak ada kewajiban untuk memakai kain ihram, tidak ada. Pakai baju biasa, ya. Dulu Pak Ando kayak tawaf ifadah ya dibiasakan, ya. Tanggal berapa? Setelah pulang ke Mekah apa enggak? Setelah, ya, setelah meninggalkan Mina, ya. Nah, kemudian mabit itu nginap Pak, menginap, bermalam di Mina. Bermalam di Mina itu boleh 2 malam, boleh 3 malam, ya. Kalau 2 malam itu berarti keesokan harinya kita sudah boleh pulang ke hotel Mekah, ya. Tapi kalau 3 malam berarti ya 3 malam, malam 11, malam 12, malam 13, ya. Jadi malam 11, malam 12, malam 13. Nah, malamnya tidur di Mina di tenda, siangnya melontar seluruh jumroh, ya, melontar seluruh jumroh. Jadi yang dilontar itu 3 macam jumroh. Baik jumroh yang pertama namanya ula yang pertama, maupun jumroh yang kedua namanya wusto, maupun jumroh yang ketiga yang paling ujung yaitu namanya akobah, ya. Jadi melontar jumrohnya itu 2 macam. Yang di sini adalah hanya akobah, ya. Saya ulangi, yang di sini hanya akobah, yaitu setelah kita malamnya dari Musdalifah. Di malamnya dari Musdalifah, paginya melontar. Akobah saja. Nah, kemudian kalau para jamaahnya muda-muda Pak, maaf. Kalau jamaahnya muda-muda, dari tempat melontar jumroh itu jalan kaki menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jalan kaki sekitar 3 kilo. Masya Allah Pak, jutaan orang ramai sekali Pak, ramai sekali, ya.
Jadi dari tempat melontar jumroh akobah, karena jumroh akobah ini jumroh yang paling jauh dari tenda Mina, ya, dari tempat kita nginap. Nah, setelah kita melontar 7 kerikil, Pak ya, kalau kita muda-muda semua ini, itu enak jalan kaki menuju ke Ka'bah, tawaf ifadah. Ya, kalau muda-muda semua, ya. Tapi kalau ini ada yang kursi roda, ada yang tua renta, ada yang jongkok, ya berarti mungkin kita ngikutin yang sepuh-sepuh lah. Ya. Jadi prinsipnya begitu. Prinsipnya kalau muda semua, kuat jalan kaki cuma 3 kilo. Jalan kaki 3 kilo. Bapak-bapak bisa perkirakan 3 kilo itu dari sini kemana itu ya. Terus langsung ketemu Ka'bah, langsung melaksanakan tawaf ifadah, sehingga kalau tawaf ifadah sudah lunas itu udah enak. Ya. Kalau kita baru cukur rambut, baru gundul, itu kita baru meroleh tahallul 1, tahallul ula. Karena yang namanya haji itu tahallulnya 2 kali. Ya. Jadi tahallul itu kemarin sudah diterangkan oleh Pak Kemenak, dari kasih haji. Tahallul itu berasal dari kata halal. Sehingga kalau orang sudah bertahallul, berarti dia sudah bebas dari larangan ihram. Ya, itu arti kata tahallul. Ya, jadi kalau tahallul artinya apa? Cukur rambut, salah. Jadi misalnya, Bu, Pak Taufik ada nggak? Pak Taufik nggak ada, lagi tahallul. Wah, kan gawat. Padahal cuma lagi cukur rambut di samping toko surya, ya. Lagi cukur rambut di samping toko surya, bilangnya lagi tahallul. Bukan. Tahallul itu tidak identik dengan cukur rambut, tidak. Tahallul itu adalah suatu prosesi di mana pada saat itu kita sudah dibebaskan Allah dari seluruh larangan-larangan ihram, bebas, ya. Nah, itu untuk haji tahallulnya 2 macam, Bu. Tahallul pertama di sini setelah cukur rambut. Nah, setelah cukur rambut maka para jamaah haji baru dapat tahallul ula. Nah, tahallul ula dia sudah bebas dari segala larangan-larangan ihram, sudah boleh buka kain ihram, sudah boleh buka, tetapi masih ada satu larangan yang belum boleh, yaitu hubungan intim suami istri, belum boleh. Itu wajib dicatat, Pak, wajib dicatat. Ya, kalau baru dapat tahallul 1, tahallul ula. Tapi kalau sudah tahallul 2 itu di mana? Tahallul 2 itu di sini. Kalau sudah melaksanakan tawaf ifadah, maka berarti tahallulnya sudah sempurna. Berarti semua larangan termasuk hubungan suami istri sudah boleh. Ya, sudah boleh. Itu jadi ingat, tahallul haji itu dua jenis, 2 macam, 2 tahap. Tahap pertama namanya tahallul ula, yaitu ditandai dengan cukur rambut, yaitu kepala botak, ya, kepala botak. Bila baju ihram dilepas, Pak, dilepas. Baju ihram itu dilepas, Pak. Udah pakai baju biasa, ya. Nah, jadi ketika kita melontar jumroh di sini pakai baju biasa, Pak. Melontar jumroh yang 3 macam itu. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Ketika kita melontar jumroh, kita jalan kaki, Pak, dari tenda jalan kaki, ya. Itu sudah pakai baju biasa, Pak. Karena apa? Karena di sini sudah dibuka. Baju ihramnya sudah dilepas, kan? Sudah dilepas. Asal sudah cukur botak, gundul, berarti sudah dapat tahallul 1. Kalau sudah tahallul 1, baju ihram lepas. Masukkan ke tas untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian memotong dam ini tergantung nanti perjanjian antara mutawif kita dengan kita, ya kan, ini ya nanti insya Allah akan dikoordinir lah, ya. Nanti Pak Topik ketua regu akan dikasih nomornya, itu nomornya mutawif, kemudian calling-callingan, pesan kambing berapa ekor, ini kambing 42 ekor dengan harga berapa, apa ngasih DP dulu, apa mau dilunasi, terserah. Kalau memang mutawifnya itu amanah, langsung dilunasi aja, lunas, ya.
Tapi kalau muthaifnya misalnya belum amanah ya mungkin ngasih DP dulu. Tapi insya Allah amanah Pak ya. Ya. Muthaif itu adalah orang yang nanti akan memandu haji atau umroh terutama pada saat kedatangan pertama. Ya. Sebab yang paling krusial itu adalah pada saat hari pertama. Kalau sudah hari kedua, ketiga, wow, semua sudah bebas keluyuran kemana-mana. Dalam arti begini, dalam arti kita sudah tidak takut lagi jalan ke Masjidil Haram, nggak takut tahu oh ini nanti beloknya ke sini, nanti beloknya ke sini, nanti naik ke sini, nanti turun belok, sudah hafal. Tapi kalau baru datang kan kita masih bingung kan, karena ya namanya tempat asing kan, hotelnya tinggi-tinggi, ya bisnya bagus-bagus, ya orang banyak lalu lalang. Nah kita masih adaptasi. Nah, disitulah nanti akan dibimbing oleh muthaif hari pertama untuk menunjukkan jalan kemana sih jalan ke Haram. Masjidil Haram di sana nyebutnya Haram Bu. Jadi kalau nyebutnya Masjidil Haram kepanjangan nyebutnya Haram ya. Bapak mau kemana? Mau ke Haram. Ibu mau kemana? Mau ke Haram. Maksudnya ke Masjidil Haram. Jadi hari pertama itu nanti diantar sama muthaif, diantar ya. Nah kemudian nanti sampai ke Masjidil Haram, sampai Ka'bah dan lain-lain. Ya. Saya kemarin sudah saya garis bawahi kan Bu ya, waktu kita kemarin sama Pak Musal, saya garis bawahi betul bahwa memang dari Kemenak sendiri mengharapkan kita semua adalah menjadi haji yang mandiri, ya, mandiri, tidak ketergantungan kepada muthaif, ya. Karena apa? Karena secara teori kita bisa berbicara begini Pak, bisa berbicara, tapi nanti praktek di Ka'bah ya tidak bisa. Mesti nanti akan tabur itu, akan buyar, ya. Dan nggak mungkin kita akan 42 orang akan gandengan terus gitu, nggak mungkin ya. Akhirnya kita tidak fokus kepada ibadahnya, tapi fokus mana ini gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi pokoknya selama di tanah suci atau selama di depan Ka'bah itu kita betul-betul pasrah total pada Allah. Ini rumah Allah. Saya insya Allah tidak mungkin tersesat. Ya, yang penting seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Musal, ya saya mencatat itu Bu, saya mencatat. Yang penting disepakati nanti ngumpul di mana, itu loh. Ya, apakah nanti ngumpulnya di pintu umroh, ya babul babul marwah, pintu marwah. Pas kita sudah sa'i 7 kali, kemudian terakhir di marwah kita nunggu di situ. Ya, nanti terserah Pak Taufik, ya Pak Taufik yang akan merencanakan. Jadi jangan sampai khawatir. Nah, kemudian tentang wudhu yang apa namanya hanya dengan air segelas ini, ya air segelas ini Bu bisa untuk wudhu, bisa ya. Kita nanti tuangin dikit aja, ya tuangin dikit ya. Nah, tuang dikit aja, kemudian diratakan, ya. Nah, tuh dikit aja, tuh basah tuh, kan basah, ya basah, tuh basah tuh Bu, basah tuh, ya. Sabar dulu, sabar. Jadi pokoknya nanti nuangnya itu dikit aja, cet, itu ya, sedikit aja. Yang penting diratain seperti kita memakai hand body, memakai balsam. Dan kalau kita mau secara wajibnya saja, itu malah cukup wajah, ya wajibnya itu hanya 4 loh Bu. Wajibnya hanya 4 wajah, ya wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian rambut
kemudian kaki, udah wajib. Itu yang wajib harus basah. Ya, hanya 4, hanya 4. Nah, yang lain sunnah, ya. Mencuci tangan sampai pergelangan ini tadi yang barusan saya lakukan, sampai pergelangan itu sunnah. Kemudian berkumur-kumur itu juga sunnah, ya. Pakai ini juga bisa, sedikit aja. Kemudian mencuci tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur-kumur sama menghisap air hidung. Sudah, yang lain rukun wajib, ya. Jadi gitu. Jadi bisa segini nih, bisa. Jangan biur itu, jangan. Jadi tuang aja di tangan sedikit aja, ya. Ya, kemudian ngolesin seperti kita ngolesin hand body atau seperti ngolesin balsam, ya, balsam, ya. Nah itu, oke, kita kembali ke topik dulu sini ya. Jadi urut-urutannya berihram, berniat. Di mana kita niat haji? Niat haji dimulai dari hotel. Ini catat Pak, catat. Berihram, berniat haji dimulai dari hotel. Ya, setelah kita mandi, setelah pakai baju ihram, setelah menyerahkan kunci kepada siapa? Kepada petugas hotel, namanya apa? Resepsionis, ya. Menyerahkan kunci, dan kita tidak membawa koper besar, tidak. Koper besar disimpan di dalam hotel. Yang kita bawa adalah tas tenteng atau koper kecil, ya, untuk keperluan haji ini. Untuk keperluan haji pada saat kita berangkat dari hotel. Jadi berihram dari hotel, ya. Setelah bisnya udah, nanti kan bisnya antri kan, bisnya siap. Kemudian kalau memang sudah sip, sudah diatur oleh ayo berangkat, siap Bu, siap. Yuk kita mulai niat. Labbaika Allahumma hajjan, ya. Labbaika Allahumma hajjan, ya. Ya, hajjan itu haji, ya, hajjan. Udah, terus naik bis. Kalau yang tarwiyah berarti ke Mina dulu, nginapnya di Mina. Kalau yang tarwiyah berarti ke Mina dulu, nginapnya di Mina. Ya, kalau yang tidak tarwiyah berarti langsung ke sini, langsung nginepnya di Arafah. Ya, jadi yang tidak tarwiyah langsung menuju ke Arafah, nginapnya di Arafah. Yang tarwiyah nginapnya di Mina. Itu bedanya di situ saja. Ya, dan itu sudah saya jelaskan dan videonya sudah ada. Untuk tarwiyah itu karena tidak disediakan budget oleh Kemenak, oleh pemerintah RI, maka di sini kita bayar sendiri, ya, lebih kurang 200 real, dengan dicatat nama-namanya, dicatat, ya, kemudian dikonsultasikan oleh ketua rombongan kepada ketua kloter, ya, dari ketua kloter, kemudian nanti akan lapor kepada muassasah. Muassasah itu panitia inti haji yang asli orang Arab, Bu. Jadi muassasah itu pihak orang Arab, ya. Disitulah nanti dia akan menyediakan bis. Oh, bisnya itu ya yang warna kuning. Oh, jadi akan disediakan apa warna apa ya. Oh, bisnya yang nomor 3 berapa, ya. Jadi dari sini bisa langsung ke sini, ya, sunnah Bu, ya, sunnah. Bisa juga ke sini, ya. Nah, kalau yang tarwiyah tidurnya di Mina, ya, semalam aja, semalam. Kalau yang tidak tarwiyah tidurnya di Arafah. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Supaya kita betul-betul mantap. Ya. Kalau di kapal itu ada gelombang kedua. Oh, gelombang kedua. Oh, iya. Ya. Ya, nanti jadi Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya terangkan juga perbedaan antara haji gelombang pertama dengan gelombang kedua.
Perbedaannya itu hanya di umrohnya saja, ya. Kalau yang gelombang 1 kan jamaahnya langsung ke Madinah kan, langsung ke Madinah. Sehingga selama perjalanan, selama penerbangan dari sini ke Arab, kita pakai baju biasa, ya pakai baju biasa. Dan kain ihram itu boleh disimpan di koper besar, enggak dibuka-buka, ya. Kalau itu gelombang 1. Makanya kalau saya pribadi ya, kalau ibu terserah. Kalau saya pribadi lebih senang gelombang 1. Karena apa? Karena ke Madinah dulu dan perjalanannya itu tidak ribet, tidak ribet. Ya, karena apa? Karena kita terbang pakai baju biasa, bebas. Nggak ada larang-larangan ihram, nggak ada. Ya, sampai di Madinah. Kemudian di Madinah kita 8 hari. Ya. 8 hari kita di Madinah. Baru setelah itu kita untuk melakukan umroh ke Mekah, ya. Nanti berihramnya dari Bir Ali, ya, Bir Ali, ya. Kemarin sudah diterangkan. Nah, itu kalau gelombang 1. Kalau gelombang 2 berarti kita terbang dari Indonesia langsung menuju ke Mekah melalui Jeddah. Nah, kalau kita langsung menuju ke Mekah melalui Jeddah, berarti kita sudah mulai berihram dari sebelum pesawat mendarat. Jadi kita pesawatnya masih di udara, Pak. Itu kita sudah berihram. Nah, itulah yang saya katakan tadi agak sedikit ribet. Agak sedikit ribet. Kenapa? Karena dari Jakarta kita harus sudah mandi. Dari Jakarta udah mandi dan bagian bawahnya kain ihram sudah kita pakai. Bagian bawahnya. Kan kain ihram kan 2 lembar kan? Yang bawah udah dipakai, udah dipakai. Nah, yang atas masih batik, masih pakai baju batik yang atas, ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita naik pesawat, terbang 9 jam. Nah, setelah 9 jam setengah, nanti ada pengumuman dari pramugari, ya, bahwa Bapak Ibu tamu-tamu Allah sekitar 20 menit ke depan kita akan sampai di Yalamlam. Silakan untuk mulai berniat haji. Nah, gitu. Nah, kalau sudah ada pengumuman resmi dari pramugari, dari petugas pesawat, nah disitulah kita baju batiknya lepas, Pak. Baju batik lepas dan kain ihramnya dipakai. Dalam pesawat, belum turun, belum pakai. Kemudian diperkirakan kira-kira sudah 20 menit, ya, kira-kira. Makanya ketika pramugari ngomong didengarkan, Pak. Berapa menit nih? 20. Oh, 20. Berarti kita lihat jam. 7.20, berarti 7.40. Nah, kalau jamnya 7.20, tadi pramugari bilang 20 menit, berarti 7.40. Nah, nanti pas 7.40, bapak-bapak, ibu-ibu, paling dikode aja sama Pak Taufik, ya. Pak Taufik nanti mas ngasih kode, ya. Para ibu bapak dari Anamirah, silakan membaca niat. Labbaika Allahumma umroh. Nah, gitu. Jadi bedanya di sana nanti, ya. Kalau untuk hajinya sama. Ini kan kita sekarang kita udah belajar menerangkan tentang hajinya. Kalau umrohnya kan nanti, ya. Karena kan kita hajinya namanya haji tamattu kan, Pak. Haji tamattu kan umroh dulu kan. Jadi udah nggak apa-apa. Jadi manasik kita kira-kira sebulan yang lalu lah, ya. Sebulan yang lalu udah saya terangkan bahwa haji yang disukai oleh Nabi namanya haji tamattu, ya. Haji tamattu itu dimulai dari umroh dulu. Nah, setelah umroh selesai baru istirahat, ya. Istirahat bebas, baju ihramnya dilepas. Istirahatnya berapa lama? Tergantung. Kalau kita datangnya awal betul ke Mekah, berarti kita istirahatnya agak lama, Pak. Jadi nunggu haji ini kan tanggal 8 ini, Pak. Ini tanggal 8 ini. Tanggal 8. Di sini tanggal 9, ya. Di sini tanggal 9. Nah,
Nunggu tanggal 8 ini tergantung. Kalau kita datang dari Indonesianya itu mepet, ya mungkin kita istirahatnya cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya. Tapi kalau kita datangnya apa namanya, kalau bahasa Jawanya itu gasik, yo, awal betul pesawat udah mendarat itu Mekah Madinah masih sepi, Nah itu berarti otomatis kita waktu istirahatnya lama, ya lama. Nah, jadi ini tanggal 8 ya, catat Bapak Ibu sekalian, ini tanggal 8, hari pertama kita mau haji, ya. Ya, umroh udah lewat Pak ya, umroh udah lewat, udah nggak kita bicarakan lagi. Kecuali nanti habis Lebaran kita ulang lagi dari nol, ya. Nanti Insya Allah habis Lebaran kita akan review ulang dari nol, dari awal. Jadi ini kita melanjutkan, ya melanjutkan. Berihram dari hotel, kemudian bis meluncur ke Tarwiyah, ke Mina. Kalau Tarwiyah, kalau tidak Tarwiyah langsung ke wukuf, ya. Wukuf di sini disunahkan kita mampir ke Masjid An-Namiroh, ya, An-Namiroh. Tapi biasanya supir itu tidak mau berhenti di situ, nggak mau. Supir itu entah mungkin karena ngejar waktu ya Mas Ando ya. Jadi supir itu biasanya langsung ngantarkan jamaah ke tenda, ya. Tenda ya udah nggak apa-apa, kita nurut aja. Padahal kalau menurut sunnah kita dianjurkan berhenti di Masjid An-Namiroh. Jadi An-Namiroh itu nama masjid Bu. An-Namiroh itu nama masjid, satu-satunya masjid di Padang Arafah, ya, Padang Arafah. Satu-satunya masjid yang dibuka setahun sekali. Bayangkan Bu, masjid dibukanya setahun sekali. Ya untuk haji itu, ya. Kita sebenarnya disunahkan ke situ, kemudian sholat, ya. Nah, anehnya An-Namiroh itu aneh Bu. Kenapa aneh? An-Namiroh itu, ini masjid Bu ya, masjid An-Namiroh itu separuh itu masuk areal Arafah, separuh itu di luar Arafah, ya. Jadi An-Namiroh itu pas di garis Pak, pas di garis perbatasan antara Arafah dan non Arafah. Jadi kalau kita misalnya mampir di An-Namiroh, kita harus hati-hati, jangan sampai kita ada di areal di yang non itu, ya. Nah, tapi untuk jamaah Indonesia kayaknya nggak ada ceritanya mampir ke An-Namiroh, nggak ada. Biasanya supir-supirnya itu langsung ngantar kita ke tenda. Ya sudah, nggak apa-apa, masuk tenda, ya, masuk tenda. Kemudian kita menunggu datangnya waktu zuhur, ya. Nah, biasanya bis itu masuk ke wilayah Arafah sekitar lebih kurang, kalau yang Tarwiyah berarti kan masuk ke sininya pagi Pak, ya. Untuk jamaah yang Tarwiyah maka sampai di tempat wukuf pagi sekitar jam 10 lebih kurang. Tapi kalau yang langsung, Pak Ustadz saya nggak mau Tarwiyah, saya mau langsung, nah, berarti kan sudah nginep di sini, sudah nginep di Arafah, dan ya sudah ada di tenda, ya, nunggu waktu zuhur, ya. Nah ini saya tambahkan biar sempurna Pak ya, sebenarnya ini di video sudah ada biar sempurna. Jadi ketika sudah masuk waktu zuhur, ya, sudah masuk waktu zuhur, ya, kemudian yang dilakukan pertama, ya kalau sudah masuk waktu zuhur ya, yang dilakukan pertama adalah khutbah dulu. Khutbah, ya, khutbah seperti khutbah Jumat, baik dilakukan oleh siapa sajalah di antara kita yang mau, ya, yang ditunjuk, yang mau, ya, untuk melakukan khutbah. Saya minum dulu ya. Dimulai matahari condong Pak ya, matahari condong, tanda masuk waktu zuhur, ya. Pertama azan dulu,
ya, azan. Nah, kemudian habis selesai azan, khutbah. Ya, khutbah dulu. Khutbah yang usah lama-lama lah. 10 menit sampai 15 menit cukup. Inti dari khutbah itu adalah mengingatkan seluruh jamaah supaya bersungguh-sungguh menggunakan waktunya untuk wukuf. Karena wukuf ini adalah puncak haji. Inti haji wukuf. Maka jangan sampai di wukuf itu kita sudah datang jauh-jauh dari Halim, dari Bandar Lampung, sudah mengeluarkan uang puluhan juta. Jangan sampai di sana kita disia-siakan, ya. Hanya jalan-jalan, hanya tidur, hanya cekikak-cekikik, jangan, ya. Jadi itu isi khutbahnya. Itu isi khutbahnya itu mengingatkan jamaah untuk pertama bersyukur pada Allah, ya. Karena tidak semua orang kaya bisa haji. Tidak semua orang kaya bisa haji, ya. Kita bersyukur pada Allah. Kita itu apa miskin, apa sedang, apa kaya nggak tahu. Pokoknya yang penting bersyukur, ya Allah, saya sudah bisa sampai di tanah suci di padang Arafah, ya. Bersyukur. Kemudian kita memperbanyak istighfar, ya, ya. Nah, setelah selesai khutbah, nggak usah lama-lama Bu ya, khutbahnya 15 menit. Selesai khutbah barulah sholat, ya, seperti sholat Jumat lah, ya. Artinya khutbah dulu, ya, khutbah dulu baru sholat. Nah, sholatnya sudah saya terangkan, ya. Sholatnya dijamak dan dikosor, ya, dijamak dan dikosor. Jadi sholatnya zuhur 2 rakaat. 2 rakaat aja dikosor. Dikosor itu artinya dipadetin, diringkas, dipres. Ya, kosor itu artinya didiskon, ya, digunting, dipotong. Sholatnya zuhur 2 rakaat, ya. 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. Kemudian habis itu qomatnya 2 kali kan, ya. Qomat pertama untuk zuhur, qomat kedua untuk asar. Ya, jadi nanti habis sholat zuhur berdiri lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Jadi qomatnya 2 kali. Qomat yang pertama untuk zuhur, qomat yang kedua untuk asar. Cukup 2 rakaat saja. Zuhurnya 2, asarnya 2, ya. Nah, setelah itu barulah masing-masing pribadi untuk, ya itu udah selesai. Tinggal untuk wukufnya. Wukufnya di situ masing-masing pribadi silakan mengambil tempat yang kira-kira nyaman, enak di mana. Ya, kalau musim panas memang nggak bisa di luar, Pak, nggak bisa di luar, panas banget. Kalau kami dulu musim dingin tahun 2007 musim dingin, ya kami wukuf di bawah pohon, ya. Kami keluar tenda, cari pohon yang rindang, kami berdiri duduk selang-seling lah, gelar tikar, ya. Jadi yang penting kita masih di areal Arafah, ya. Jangan sampai kita keluar dari areal Arafah, ya. Nah, supaya kita tidak hilang, ya jangan jauh-jauh dari tenda lah, Pak. Jangan jauh-jauh. Misalnya tendanya di sini, ya paling di situ ya kira-kira 10 meter. Kalau kita mau di luar tenda. Tapi sekali lagi kalau musim panas Pak, panas banget. Saya kalau musim panas tahun 2016 kemarin, musim panas nggak sanggup keluar. Keringat itu tidak berhenti, Bu. Keringat itu mengalir terus. Keringat itu. Nah, disitulah Bapak Ibu perlu membawa kanebo, ya. Jadi beli kanebo yang baru, ya. Beli kanebo yang baru untuk keringat nanti diperes, ya, untuk kanebo, ya. Sebab keringat kita itu nggak berhenti, ya, panas. Nah, dalam suasana yang terik panas itulah, kayaknya ini kita nanti berangkat bulan apa, Mas? Berangkat Mei, ya. Coba lihat di kalender bulan haji tanggal berapa bulan haji. Coba lihat di Google, lihat di HP, lihat di kalender HP. Idul Adha kan kita Idul Fitri kan April ya, Bu, ya. Ya, berarti April, Mei, Juni, ya. Kan antara Idul Fitri dengan Idul Adha selisihnya berapa bulan, Bu? 2 bulan kan? Jadi kalau kita Idul Fitrinya April, berarti Idul Adhanya Juni, ya. Betul Mas Ando, Juni.
kalender. Ya, Idul Adha ya, Idul Adha. Perjalanan. Oh iya ya. 10 Juni apa ini? Ini closing date 4 Zulhijjah. Iya. 14 Juni. Apa ini? Melakukan jemaah haji dari Mekah ke Arafah. Iya ya, 14 Juni. Jadi 14 Juni Bu, 14 Juni berangkat dari sini menuju ke sini ya. 14 Juni. 14 Juni itu insya Allah mulai awal musim panas ya. Puncaknya musim panas kan Juli Agustus. Juli Agustus itu puncak panas. Nah, Juni itu udah panas udah panas ya. Tapi insya Allah dari beberapa penuturan ya, itu juga tergantung kualitas spiritual kita ya, tergantung kualitas spiritual kita. Kalau kita betul-betul dari rumah sudah bertobat ya, dari rumah sudah bertobat, kemudian banyak berdoa ya, ya seperti yang sudah saya share di grup Pak ya. Salah satu pelicin doa adalah kita sedekah untuk anak yatim ya. Nanti dimohon kepada ibu-ibu semuanya, bapak-bapak untuk bisa menyumbang untuk buka bersama anak yatim ya. Udah saya share di grup ya. Satu kotaknya 20.000 ya. Sebenarnya itu jumlah totalnya kan 2.400.000 ya. 2.400.000. Kalau di sini ada orang kaya cukup ditekel satu orang aja. Saya Pak Ustadz 2.400.000 saya sendirian ya. Dulu ada jamaah haji kita yang seperti itu Pak ya. Ada jamaah haji kita yang Masya Allah kaya banget ya, punya segala macam. Itu kalau infak itu enggak ratusan ribu enggak, tapi jutaan. Jut. Nah itu ya. Jadi itu yang nanti akan kita perlukan untuk buka bersama dengan anak yatim itu 2.400.000 ya. 2.400.000 kalau misalnya mau ditekel satu orang boleh ya, boleh. Jadi kalau ternyata kan Pak Ustadz sudah 10 kotak ya, saya 10 kotak. 10 kotak kali 20 berarti 200. Saya 200.000. Nanti Bapak Ibu terserah berapa seikhlasnya ya. Insya Allah itu termasuk pelicin doa ya. Ketika itu adik saya punya anak. Anaknya itu pingsan 15 hari Bu. 15 hari pingsan di Abdul Muluk karena laka lantas. Saya tidak tahu apakah kecelakaan tunggal, apakah enggak tahu ya. Pokoknya gegar otak lah. Pokoknya pingsan 15 hari. Enggak sadar-sadar. Itu adik saya itu udah mau nangis itu, udah sedih ya. 15 hari belum sadar. Akhirnya saya bilang, Mas, ambilkan uang 1 juta dari kantong kamu. Ya kebetulan kan dia dapat sumbangan banyak Pak. Kan yang busuk banyak kan, yang busuk banyak dia dapat sumbangan banyak. Silakan kamu keluarkan 1 juta, saya antarkan ke anak yatim. Sekarang, akhirnya dia ngasih ke saya 1 juta, saya antarin ke anak yatim yang nanti mau kita buka bersama itu. Kemudian keesokan harinya langsung ponakan saya itu langsung sadar. Sehingga sudah bisa mulai melek, sudah mulai kayak orang bangun tidur lah, sudah mulai siuman ya. Jadi insya Allah kalau soal sodako Bu, kalau soal sodako nggak usah ditanya lagi. Itu sudah terlalu banyak disampaikan oleh Yusuf Mansur ya. Bapak Ibu kenal kan siapa Yusuf Mansur ya. Jadi soal sodako tidak dilakukan lagi. Jadi nanti tolong silakan kalau ibu-ibu mau transfer lewat rekening boleh, lewat rekening. Tapi kalau mau cash boleh ya. Kalau misalnya mau cash, insya Allah di masjid tidak berdosa. Yang di masjid berdosa kalau bisnis, dagang, jual beli di masjid nggak boleh. Tapi kalau mengumpulkan sumbangan untuk anak yatim boleh. Ya, jadi ini terserah Bapak Ibu mau transfer atau mau cash. Ya, kembali ke sini. Jadi kualitas spiritual kita ketika wukuf itu sangat tergantung dengan kondisi kita sebelum berangkat haji Bu. Ya. Maka nanti ada satu adab yang mau saya terangkan mungkin nanti setelah lebaran saya Mas Ando ya. Ada satu adab yang sangat penting sekali sebelum kita berangkat haji, yaitu bertaubat.
bertaubat. Ya. Kalau kita sudah bertaubat di sini di Indonesia, maka kita berangkat itu plong, ya, dada kita, hati kita plong itu. Betul-betul kita seperti malaikat yang sedang menuju ke langit ketujuh, sedang mi'raj, ya, seperti Nabi Muhammad mi'raj, ya. Jadi enak, Bu. Tapi kalau kita dari sekarang belum bertobat, masih melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, maka nanti kita berangkat itu kayak setengah mantap, setengah enggak gitu loh. Ya, maka sebelum berangkat ke tanah suci kita harus bertobat. Ya, bertobat, kemudian perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Baik untuk yatim piatu yang nanti akan saya programkan untuk makan buka bersama, maupun untuk kaum duafa, fakir miskin, ya, yang rumahnya masih keripik, ya, reot, kemudian tanahnya lantainya masih tanah, ya, itu saudara-saudara kita masih banyak, ya. Kemudian belum bisa bayar uang kuliah, belum bisa membayar uang sekolah dan lain-lain, yaitu namanya kaum duafa yang juga perlu kita bantu. Termasuk janda-janda miskin yang anaknya banyak, ya. Janda miskin anaknya banyak, itu juga perlu kita bantu. Baik, kembali ke sini. Jadi wukuf ini nanti karena ini kemungkinan masih musim panas, Pak, ya. Kan 14 Juni ya Mas Ando, ya. 14 Juni itu masih musim panas, atau ya sudah masuk musim panas lah, ya. Karena Juni itu, Pak, Bu, matahari ada di atas Ka'bah. Matahari, ya. Kalau bulan Maret, sekarang ini Maret, matahari di atas Khatulistiwa, di atas Indonesia. Jadi Maret sama September matahari ada di atas kepala kita, Pak. Maret sama September, setahun 2 kali. Nah, kalau Juni itu matahari ada di atas Ka'bah. Jadi panasnya luar biasa, panas benar, serius. Tapi sekali lagi tergantung spiritual kita. Kalau kita dari rumah sudah bertobat, sudah banyak mendekat ke masjid, sudah banyak ngaji, sudah banyak sedekah sama tetangga baik, sama istri baik, sama ponakan baik, pokoknya hubungannya baik lah, ya. Jangan berantem bertengkar, jangan, ya. Maka insya Allah walaupun panasnya kayak apa, itu kayaknya nggak terasa. Memang panas tapi nggak terasa, karena nanti di situ kita khusyuk, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, ya. Nah, kemudian tidak ada zikir yang wajib, Pak. Wajib nggak ada. Semuanya itu semampu kita, ya. Maka dari awal manasik dulu ada bapak kita yang saya hormati, yang kayaknya ngeri gitu loh, ketakutan. Nanti ada gak ya yang bimbing saya baca ini? Gak usah pusing-pusing, pokoknya baca aja yang bisa. Bisa. Kalau kita bisanya, ya Allah, ya udah baca itu saja, ya Allah. Nggak wajib harus baca yang lain-lain, ya. Jadi makanya kemandirian itu merupakan hal yang mutlak kita miliki, ya. Yang penting kalau kembali kepada umroh, Pak, ya, umroh, yang penting tawaf itu berapa kali tawaf? 7. Yang penting jangan 9, jangan 4, pokoknya 7 aja. Kalau 7, kemudian Bapak sama tawaf, Bapak baca apa? Saya baca yang saya bisa. Bisanya apa? Saya bisa jawab bismillah, ya nggak apa-apa, sah. Ya, orang bacaan-bacaan itu tidak wajib kok, nggak wajib. Yang bacaan wajib itu niat, Pak. Yang bacaan wajib itu niat. Labbaika Allahumma umroh, untuk umroh. Labbaika Allahumma hajjat, itu yang wajib. Yang lain itu sunnah. Ya, jadi kita datang ke rumah Allah, Pak, kita ini jadi tamu, ya. Kita tamu sesama kita aja, maaf ya Bu, ya, maaf. Saya ketemu besan saya di Magelang, Bu, Magelang. Itu Masya Allah, besan saya senang
senang betul saya datang. Waduh, wah ya, dari mana ini? Wah, kaget saya ini. Ayo duduk. Ya, minumnya apa? Pokoknya sesama manusia jadi tamu itu luar biasa sambutannya. Ya, ini yang saya alami dengan besan saya dari Magelang. Lakinya Magelang, perempuannya Sleman. Pokoknya saya datang ke situ nggak bawa apa-apa, istilahnya saya itu gundul, gelundung semprong, nggak bawa apa-apa, nggak bawa lapis legit, nggak bawa, karena memang nggak ada niat. Saya kan waktu itu ikut sertifikasi Mas Ando ya, ikut sertifikasi selama 5 hari pas seminggu ya. Nah, pas pulang sertifikasi gue udah mikir, ini rumah besan saya nggak jauh dari sini nih. Wah, kalau saya nggak mampir, akhirnya mampir, nggak bawa apa-apa. Tapi senangnya luar biasa saya datang ke situ. Malah disuruh nginep. Saya bilang nggak bisa nginep, ini bisnya sudah tiket bisnya udah itu ya. Jadi kalau sesama kita ya, katakanlah besan gitu ya, itu sambutannya itu luar biasa. Maka kalau yang tuan rumahnya Allah, kira-kira kita akan diterlantarkan nggak? Kira-kira Pak? Nggak mungkin. Allah akan betul-betul mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita sebagai tamunya ya. Jadi makanya kita berangkat haji itu betul-betul dengan penuh rasa syukur, gembira, dan kita pasrah total pada Allah. Ini rumah Allah ya. Jangan takut hilang. Dia tidak akan hilang, tidak. Ya, namanya masjid kok. Tinggal lapor aja sama polisi, berbanyak istighfar, astagfirullah, nanti ketemu semuanya ya. Jadi insya Allah tergantung kualitas spiritual kita wukuf ini ya, sehingga kita bisa mudah menangis, bisa mudah bertobat ya, sehingga nanti pulang dari tanah suci kita betul-betul memiliki perubahan Pak, perubahan yang total ya. Tadinya membungakan uang, tadinya jadi rentenir, sekarang enggak. Sekarang rajin sedekah, ya. Tadinya jauh dari masjid, enggak pernah sholat di masjid. Sekarang sholatnya 5 waktu selalu ke masjid. Kemana-mana sudah bawa sajadah, ya ke masjid, ya. Tadinya enggak pernah infak, enggak pernah sedekah. Sekarang tangannya itu murah sekali ngasih infak sedekah, ya. Itu setelah pulang dari tanah suci, karena wukufnya berhasil. Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Inti haji adalah di Arafah. Al-hajju Arafah. Jadi kalau belum ke Arafah, belum haji. Hajinya batal total. Maka ketika wukuf di Arafah, Bapak Ibu betul-betul gunakan ya sebaik-baiknya. Al-hajju Arafah. Kemudian khairul doa yaumu Arafah. Khairul doa yaumu Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah ya. Jadi hari Arafah itu cuma sekali dalam setahun, sekali, dan tidak bisa di tempat lain ya. Harus di padang Arafah. Harus di padang Arafah, maka Bapak Ibu yang bisa datang ke sini harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bisa datang ke sini ya Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya. Di sini selama lebih kurang 5 jam Bu ya, 5 jam dari zuhur sampai maghrib. Kemudian maghrib matahari terbenam. Sudah saya terangkan juga yang 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, kita tidak sholat maghrib di situ ya. Kita tidak sholat maghrib di Arafah. Di mana Pak Ustadz sholat maghribnya? Sholat maghribnya yang dicontohkan oleh Nabi di jamak takhir di Musdalifah. Jadi kita sholat maghrib sama isya di sini Bu. Sholat maghrib sama isya di sini, ya, di Musdalifah. Ya. Nah dari Arafah ke Musdalifah ini sebenarnya dekat. Sekitar berapa kilo Mas? 5 ya? Apa 7 kilo ya? 7 ya. Dari Arafah ke Musdalifah itu 7 kilo. Ya, saya sudah terangkan kemarin, antrinya luar biasa. Ya, orang luar negeri itu banyak yang jalan kaki, ya, dari
dari hotel ke Mina jalan kaki, orang luar negeri ya. Dari Mina ke Arafah jalan kaki, dari Arafah ke Musdalifah jalan kaki, itu orang luar negeri ya. Kita enggak. Kita naik bis ya, cuma harus sabar. Bis datang, masuk, kemudian antri lagi. Nunggu. Nanti datang lagi bis, masuk, antri. Jadi enggak langsung plus masuk semua, enggak langsung ya. Nah, jadi di sini harus sabar karena perjalanan ini sehingga kita sampai di Musdalifah lebih kurang jam 9 jam 10. Kita sampai di sini lebih kurang jam 9 jam 10 malam. Nah, sampai di situ kita menggelar tikar. Musdalifah itu lapangan, Pak. Lapangan nggak ada pohon. Lapangan, kemudian yang ada hanya toilet. Ya, lampunya terang. Kita cari ruangan yang kosong lah ya. Kemudian acara pertama di Musdalifah sholat. Saya ulangi, acara pertama di Musdalifah sholat, yaitu maghrib dan isya. Maghribnya 3, isyanya 2 ya. Kita itu lagi musafir loh Pak, ini lagi musafir. Jadi semuanya dikosor ya, kosor. Wudhunya di mana Pak Ustadz? Wudhunya di situ banyak toilet. Menghadapnya kemana? Menghadapnya kiblat. Tahunya dari mana? Nanti ada rambu warna kuning. Ya, di lapangan itu ada rambu warna kuning, tulisannya kiblat. Ya, kiblat. Ada gambar Ka'bahnya. Nah, itu. Jadi nanti kalau rambunya ke sana, berarti menghadap sana. Ya. Acara pertama sholat. Setelah sholat, ya silakan berdoa sepuas-puasnya, berdoa. Karena seluruh masyair ya, mulai dari Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah, semuanya makbul. Silakan berdoa. Nah, setelah itu kalau yang capek betul silakan tidur. Ya. Jangan tidur. Nah, kemudian jangan lupa di Musdalifah ini mencari kerikil 7 butir, cari kerikil untuk persiapan melontar jumroh besoknya. Jadi persiapan melontar jumroh akobah ya, akobah itu kerikilnya diambil dari Musdalifah. Boleh nggak Pak kerikilnya dibawa dari Gisting? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Ibu-ibu bawa dari Gisting atau dari Wehalim. Saya bawa kerikil 7, nggak boleh. Semua diambil dari sana ya. Nah, di Musdalifah itu jangan sampai meninggalkan Musdalifah, jangan sampai sebelum jam 00. Jangan sampai. Kalau kita meninggalkan Musdalifah sebelum jam 00, maka kita berarti melanggar wajib haji. Ya, nanti saya terangkan wajib haji ada 7, Pak ya. Nanti saya terangkan wajib haji ada 7. Jadi meninggalkan Musdalifah itu harus jam 00 lewat. Ya. Lewat. Kemudian sunnahnya sampai subuh, ya, sampai subuh baru kita sholat di Musdalifah, ya. Nah ini yang tahun kemarin Pak, yang tahun kemarin di Musdalifah itu pagi harusnya meninggalkan dari Musdalifah itu masih gelap Pak, masih gelap harusnya, ya, mulai dari jam 1, jam 2, jam 3, ya, jam 4, jam 5. Nah yang tahun kemarin, haji tahun kemarin ini meninggalkan Musdalifah itu mulainya dari jam 6. Jam 6, jam 7, jam 8 itu panasnya luar biasa, panas betul. Bahkan ada yang pingsan. Sampai air mineral itu habis, air minum. Ya. Nah, itu tahun kemarin. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini nggak ada apa-apa ya. Amin. Jadi meninggalkan Musdalifah itu masih pagi Pak, masih gelap. Ya. Nah, sebenarnya di sini ada tempat yang namanya Masy'aril Haram. Di situ kita juga disuruh berbanyak doa, ya. Nah, biasanya karena kita itu rombongan besar dan takut nanti tercecer, ya sudah kita nggak usah ke Masy'aril Haram, nggak usah, ya. Karena memang nanti tercecer jamaah ini, ya. Jadi pokoknya kita di Musdalifah itu ya disitulah di lapangan yang ada, ya. Tidak usah harus ke Masy'aril Haram, nggak usah.
Jadi tidak boleh meninggalkan Musdalifah sebelum jam 00 ya Pak ya. Kalau sebelum jam 00 meninggalkan Musdalifah, katakanlah jam 11 itu ya, jam 11, maka kita kena dam. Kena dam yaitu memotong seekor kambing ya. Nah, kemudian setelah kita di sini sabar Pak ya, sabar menunggu bis, sabar ya. Nah, setelah kita dapat bis, kita jalan menuju tenda ya. Jadi sebelum melontar Jumrah Aqabah kita ke tenda dulu. Tenda kita ya di Mina ini, di Mina ya, di tenda. Jadi bis ini menuju tenda, semua penumpang turun ya, masuk tenda. Ya, masuk tenda. Nah, untuk melontar Jumrah Aqabah itu jalan kaki, Pak. Jalan kaki, nggak pakai bis nggak. Jadi bis itu hanya dari hotel ke Arafah. Kalau yang nggak mau tarwiyah, ya, kalau yang tarwiyah berarti ke Mina, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Wis, habis itu bis pulang. Kemudian kita di Mina di situ 3 hari, ya. Nah, acara melontar Jumrah Aqabah dan melontar seluruh jumroh ini semuanya jalan kaki. Ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 8 kilo. Jalan kaki. Makanya di situ dari sekarang di Indonesia kita harus latihan jalan kaki ya. Bapak Ibu yang kaya-kaya yang mobilnya 5 ya. Sementara mobilnya dikandangin dulu lah, dikandangin dulu latihan jalan kaki ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di Mina ini dapat tendanya yang dekat dengan jumroh. Amin. Ya, kalau dekat dengan jumroh itu enak, paling juga sekilo. Kalau yang tendanya dekat dengan Jamarot, paling sekilo, Pak. Ya, paling jauh 2 kilo lah. Ya, 2 kilo. Tapi kalau tendanya itu di gunung, saya 2016 tendanya saya di gunung, Pak. Di gunung. Jadi kalau mau ke melontar jumroh, saya turun dulu. Turun, ya. Jalan kaki. Ada yang mandu orang Arab pakai bendera gitu. Nah, orang Arab itu jalannya cepet, Pak. Oh. Ya. Akhirnya saya bilang, ya Syekh, mahlan itu pelan-pelan. Jadi itulah bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia di situ. Kalau bahasa Indonesia pelan-pelan. Kalau bahasa Arab mahlan. Kan hampir sama kan? Hampir sama malan ya. Jadi ketika kita dari ini kita di Mina Pak ya, di Mina nih. Di Mina ya, di Mina persiapan untuk melontar jumroh biasanya itu dijadwal sama pemerintah Saudi dijadwal. Mungkin kita bisa ke bagian pagi, mungkin kita bisa ke bagian siang, mungkin agak sore. Yang jelas dijadwal. Kenapa harus dijadwal? Sebab pernah terjadi jamaah haji ratusan ribu orang mati keinjak-injak. Karena apa? Karena ketika melontar Jumrah Aqabah itu seluruh jamaah haji turun. Jadi jalannya bersilang, ada yang ke sini, akhirnya macet keinjak-injak meninggal dunia. Itu peristiwa yang paling tragis kalau nggak salah tahun 2015 ya, kalau nggak salah. Yang jamaah haji mati di terowongan Mina itu, ya. Nah, setelah peristiwa itu, maka pemerintah Arab Saudi tegas, siapa yang melontar jumroh harus nurut jadwal. Kalau kamu di jadwal pagi kemudian melanggar, melakukannya sore atau malam, kemungkinan bisa tabrakan dengan jamaah lain. Tabrakan akhirnya keinjak-injak. Apalagi orang-orang Afrika kan tinggi-tinggi kan, Pak, ya. Nah, jadi melontar jumroh itu dijadwal. Memang afdolnya itu pagi, waktu duha. Pagi, ya, atau malah sebelum waktu duha, sebelum matahari terbit, ya, sebelum matahari terbit itu afdol, yang utama. Tapi kita nggak boleh begitu. Karena apa? Karena nanti takutnya tabrakan dengan jamaah lain. Nah, makanya pemerintah Saudi sudah ketat diberi jadwal, Bu, ya. Nah, jadwalnya nanti yang pegang ketua kloter. Ketua kloter nanti men-share ke ketua rombongan, ya. Untuk Anamiroh bersama rombongan A, B, C melontar jumrohnya
jam 10. Ya udah kita ikut jam 10. Nanti kita kumpul di Mina, kumpul. Kemudian nanti baris, nanti ada pemandunya. Pemandunya satu orang Arab. Nah, kalau pemandunya itu ngebut, apalagi ada yang lansia gitu, ya kita harus bilang, "Syekh, mahlan mahlan." Nah, itu. Mahlan mahlan. Pelan-pelan. Ya. Sebab kalau dia ngebut, maka nanti ada yang jamaahnya paling belakang karena jalan kakinya lumayan jauh. 2 kilo. Paling dekat 2 kilo. Nah, sampai di Aqabah kita melontar jumroh yang 7 kerikil, Pak ya. Kerikilnya kan dapat dari sini kan, melontar. Nah, waktu melontar itu sebenarnya dari berbagai arah boleh, Pak ya. Jadi jamarot itu kan kalau zaman dulu bentuknya kayak tiang kayak gini, Bu. Kayak tiang kayak gini. Ya, kayak tiang. Zaman dulu. Tapi sekarang sudah dirubah oleh Saudi. Bentuknya nggak tiang, bentuknya itu lebar, Pak. Lebar, Pak. Dan temboknya itu belang-belang persis seperti tempe. Persis. Jadi kalau kelihatan kalau di sawang, nah, kayak tempe, ya. Memang temboknya itu belang-belang, ya, lebar. Nah, kita pada hakikatnya melontar dari segala arah boleh, tetapi yang bagus dari sisi seperti ini, Pak, dari sisi seperti ini. Jadi misalnya ini jamarotnya, Pak ya, jamarotnya kan lebar, Pak ya, lebar. Melontar dari sini, boleh. Melontar dari sini, boleh. Tapi yang afdol, yang bagus itu dari sini, ya. Jadi dada kita menghadap jamarot yang lebar ini. Jamarotnya kan lebar, Bu, lebar. Nah, kemudian kita kan jalan dari arah sana, Bu, jalan, ya. Jalan sambil membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi sepanjang perjalanan dari sini ke sini talbiyah, dari sini ke sini talbiyah, dari sini ke sini talbiyah, dari sini ke sini talbiyah. Ya, talbiyah terus, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus talbiyah terus sepanjang perjalanan, sepanjang naik bis, sepanjang jalan kaki. Nah, setelah sudah ketemu dengan Aqabah, sudah ketemu dengan jamarot yang bentuknya lebar. Nah, setelah sampai situ kita stop. Tidak diperkenankan lagi membaca labbaik. Ya, kenapa? Karena kita sudah datang. Ya. Maka setelah nanti melontar, ini tanggal berapa, Pak? Ini tanggal berapa? Tahu nggak, Pak? Ini tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari Lebaran, hari raya Idul Adha. Ini. Jadi orang-orang Indonesia lagi pada sholat Id, ya. Ya walaupun sebenarnya belum ya. Sudah ding, sudah. Kan Indonesia dengan Arab duluan mana, Pak? Waktunya. Duluan Indonesia. Jadi kita di sini sholat Id, orang Indonesia sholat Id ya, sholat Id. Jamaah haji baru meluncur dari sini, baru meluncur dari Musdalifah, ya. Nah, jadi intinya ini hari raya. Nah, setelah kita melontar jumroh 7 kali dengan membaca takbir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali, Pak ya, sampai habis. Nah, setelah itu kita itu tadi, ya, berarti melontar jumroh Aqabah sudah lunas, ya. Kemudian acara berikutnya adalah cukur. Ya, cukur. Tadi sudah saya katakan, kalau kita anak muda semua, kita bisa langsung jalan kaki dari Aqabah menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah rukun haji. Ya. Rukun haji. Rukun haji kan ada 4. Tawaf, sa'i, wukuf, dan ihram. Ya, saya ulangi, Pak ya. Rukun haji ada 4.
Ada 4 rukun haji. Berihram, wukuf, tawaf dan sa'i. Nah, kalau yang muda-muda semua habis melontar jumroh boleh langsung ke Mekah. Nggak nyasar nggak, banyak rambu-rambunya kok, tinggal dilihat aja rambunya. Lihat rambunya banyak, rambu-rambunya itu banyak banget. Pokoknya asal ada tulisan haram, ada tulisan apa namanya, ada gambar Ka'bah ya, ikuti aja sejauh 3 kilo. Nah, sampailah ke Masjidil Haram, disitulah kita melaksanakan tawaf ifadah. Karena kita dari sini masih pakai baju ihram, maka baju ihramnya belum bisa dilepas. Kalau kita mau langsung ke sini, kalau muda semua, ya kalau muda semua. Tapi kalau ada yang jompo, udah kita jangan tawaf dulu lah, kita pulang dulu ke tenda. Ya sudah pulang ke tenda, jalan kaki 2 kilo ke tenda kita, tempat kita tidur, ya. Pulang, acara pertama adalah cukur-cukuran. Wah, cukur-cukuran sampai kepalanya botak. Habis itu mandi, baju ihram dilepas. Baju ihram dilepas, disimpan di tas untuk selama-lamanya. Ya, habis itu kita pakai baju biasa. Ya. Kan tadi cukur ya Pak ya. Nah, cukur itu boleh sesama kita saling mencukur, ya, pakai mesin itu. Boleh juga ke orang tukang, boleh. Ada jasa itu ada. Jasa cukur itu ada. Kalau nggak salah 15 real ya Mas Ando ya. 15 Ando. Ya di pinggir-pinggir jalan Pak, di pinggir-pinggir jalan nanti ada orang kerumunan gitu, kita intip, oh lagi cukur. Kita antri aja, nanti cukur ya. Nah, kalau kita sudah cukur Pak, kemudian nanti hari berikutnya kita memotong kambing dam, ya. Kambingnya itu tergantung kesiapan daripada kambing yang sudah kita beli dengan MOU antara ketua rombongan dengan Muthaif, ya. Jadi Muthaif itu kan bisa bahasa Arab Pak ya, bisa bahasa Arab, sehingga dia nanti yang akan beli kambing dalam partai besar, kemudian nanti dipotong kambingnya, waktu memotong atas nama masing-masing kita Bu, ya, kemudian divideokan, ya, Haju atas nama Muhammad Nurdin, Bismillahirrahmanirrahim, potong. Atas nama Ando, potong. Atas nama Bapak Taufik, potong, ya. Jadi semua itu dipotong, ya, 42 ekor divideokan. Nah, kalau ada perwakilan dari Bapak Ibu bagus, ada perwakilan yang ikut menyaksikan itu pemotongan, ya. Tapi kalau jauh nggak Ustadz? Ya lumayan jauh. Nah, tapi kalau misalnya Bapak sudah percaya penuh sama itu, sama Muthaifnya, ya cukup Muthaifnya saja yang menyaksikan, ya. Nanti fotonya dikirim, videonya dikirim ke Bapak Ibu. Oh ini kambing saya, oh ini kambing Pak Ando, sudah foto semua, ya. Tempat motongnya itu di tempat pejagalan, ya. Pokoknya motongnya itu super kilat, cepet, set, ya nggak pakai sok, nggak krokok, enggak. Sekali doang Pak, set, udah lempar, ya. Nah itu memotong dam, ya. Ini dam wajib Pak ya, dam wajib. Seekor kambing. Bisa tanggal 10 hari itu juga bisa tanggal 11. Yang penting jangan lewat tanggal 13. Tanggal 10 bagus, tanggal 11 bagus, tanggal 12 bagus, tanggal 13 terakhir, ya. Nah, jadi dam kambing itu tergantung kesiapan dari Muthaif. Kalau ternyata Muthaifnya sudah siap, oh kita siap Pak Ustadz, hari tanggal 10 siap, ya bagus, ya, langsung. Itu padatnya luar biasa di tempat tukang jagal, padat bener manusia. Kemudian biasanya debunya itu banyak. Boleh nggak pakai masker ya? Kalau masih berihram berarti jangan pakai masker. Debunya banyak, ya. Saya waktu itu ya hanya nutup pakai kain ihram lagi nih, ya.
Jadi di tempat jagal itu, saya waktu itu lihat pemotongannya tuh. Saya langsung ke tempat jagalnya itu. Memang kambingnya kecil-kecil Pak, kambingnya kecil-kecil, kecil-kecil. Kambing Arab itu jelek-jelek, kecil-kecil. Bagusan kambing Indonesia, ya, kecil ya. Tapi meskipun kambingnya kecil-kecil, tua, kambingnya tua, ya. Cukur rambut sudah, cukur rambut, ya, gundul Pak ya, gundul, botak ya Pak ya. Kemudian setelah cukur mandi Pak ya, mandi, kemudian baju ihramnya dibuka. Kemudian pemotongan dam, boleh ada perwakilan yang menyaksikan, boleh 1, 2, 3 boleh, ya. Kemudian selama 3 hari kita menginap 3 malam di Mina, menginap, ya, menginap. Malamnya harus tidur di Mina. Pak, boleh nggak kita tidur nggak di Mina tapi di hotel? Boleh, dengan syarat membayar dam, membayar dam, ya. Siapa yang tidurnya di luar tenda Mina, bayar dam 1 ekor, ya. Jadi daripada uang 3 juta dibuang-buang, udahlah tidur di Mina aja. Enak kok, ada AC-nya kok, ada AC-nya. Kemudian malamnya nginep di Mina, malamnya. Siangnya, ingat Pak, siangnya ini penting. Siangnya melontar seluruh jumroh. Jumrohnya 3. Ula, wusto, akobah. Akobahnya ikut lagi, ikut lagi. Nah, masing-masing jumrah 7 kerikil. Jadi 7 kali 3 berapa Pak? 21. Nah, kalau bapak-bapak melontar jumrah, seluruh jumrahnya itu 3 hari, berarti 21 kali 3. 21 kali 3, 63. 63. 21 kali 3, 63. 63 sama ini 7, berarti 70 kerikil. Semuanya 70 kerikil, ya. Ini kan 3 hari di sini, 3 hari. Kalau kita mau yang nafar sani itu kalau kita nginepnya 3 malam, ya, nginepnya 3 malam, otomatis siangnya 4. Nginepnya 3 malam, otomatis siangnya juga 3. Nah, berarti 3 hari ini kita melontar seluruh jumroh. Itu kalau kita ngambil nafar sani, ya. Tapi kalau Pak Ustadz, boleh nggak saya nginepnya 2 malam saja? Boleh. Saya melontarnya hanya 2 hari saja? Boleh, boleh. Itu namanya nafar awal, ya. Jadi kalau nafar awal itu nginepnya hanya 2 malam, melontar seluruh jumrah akobah hanya 2 hari, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12. Nah, kemudian sorenya pulang ke hotel, ya, pulang ke hotel. Nah, kalau selama 2 hari ini kan 2 hari ya, 3 hari lah. Kalau selama 2 hari 3 hari ini bapak-bapak senggang kemudian pengen tawaf ifadah, boleh, tapi lumayan jauh, ya. Kalau yang dekat itu kalau dari Aqobah, dekat, cuma 3 kilo. Tapi kalau dari tenda tempat kita nginep, jauh Pak. Untuk ke haramnya itu jauh. Maka tawaf ifadahnya kita tunda setelah kita sampai di hotel. Kita tunda, nggak apa-apa, ya. Tapi ingat, kalau belum tawaf ifadah, belum boleh berhubungan suami istri, belum, ya. Kalau sudah tawaf ifadah, berarti sudah lunas, ya, boleh hubungan suami istri. Tapi kalau belum ifadah, harus jaga, terutama pengantin baru, ya. Nah, jadi kalau nginepnya 2 malam, berarti siangnya 2 hari, ya. Berarti ya hanya 2 hari saja. Nah, kemudian kita pulang, kalau yang mau nafar awal ya 2 hari. Nah, syaratnya apa? Syaratnya keluar dari Mina itu sebelum azan maghrib. Kalau kita keluar dari Mina mau ke hotel, karena saking padatnya, Bapak Ibu sekalian, yang namanya nafar awal itu, Masya Allah, padat betul. Macetnya luar biasa, nggak ada ampunnya. Macet luar biasa. Maka kalau saya lebih memilih, nafar sani. Nafar sani itu keluar dari Mina, plong, sepi Pak. Nggak macet, nggak.
ya, nggak macet. Itu. Jadi saya menganjurkan kalau kita nggak sakit-sakit banget, nggak sakit-sakit banget, lebih baik kita ngambil nafar tsani, ya, nginepnya 3 malam, melontar jumrohnya 3 hari, ya. Insya Allah pahalanya lebih banyak, ya. Nah, jadi kalau kita nafar tsani berarti sudah 3 hari, Pak, ya. Kalau sudah 3 hari bebas. Yang harus diperhatikan itu kalau kita nafar awal harus diperhatikan. Kita kalau ngambil nafar awal yang hanya 2 malam dan di sininya 2 hari, maka kita keluar dari Mina itu harus sebelum maghrib. Kalau kita lagi jalan, ya, menuju ke hotel, lagi jalan, bisnya itu macet, tahu-tahu azan maghrib, nah, maka kita nggak boleh terusin, harus pulang lagi ke tenda. Ayo pulang lagi ke tenda, nggak boleh diterusin, nggak sah. Ya, jadi meninggalkan Mina menuju hotel, kalau kita mengambil nafar awal, maka kita tidak boleh ketemu maghrib, masih di areal Mina. Masih di areal Mina, ketemu maghrib nggak boleh, harus balik lagi. Ayo balik lagi, nginep lagi, semalam lagi. Nah, makanya kalau mau nafar awal kita harus istilahnya habis zuhur itu langsung siap-siap berangkat. Dan saya katakan macet luar biasa. Dan namanya jamaah seluruh dunia, Pak, 3 juta. Ya, itu ya. Jadi itu saya kira udah selesai di sini. Kemudian nanti setelah kita sampai di hotel, kemudian nanti siap-siap, ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kasih Haji, bahwa H-4 dan H+4 Armina ini itu bis gak jalan. Jadi kita harus jalan kaki, ya, gitu. Mau nggak jalan kaki? Ya kalau enggak, ya nunggu bis mulai normal lagi, bis sholawat, ya. Nah, pokoknya yang harus saya terangkan di sini, bapak-bapak jangan sampai kebobolan ini, ya. Jangan kebobolan. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri kalau ini belum lunas. Ya, lunasi dulu. Ya. Oke, nanti insya Allah habis Lebaran atau juga puasa juga nggak apa-apa lah. Kalau perlu nanti puasa kita ketemu sekali nggak apa-apa, ya. Ini masih ada nanti kewajiban haji satu lagi, namanya tawaf wada, ya. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Ketika kita sudah mau pulang ke tanah air, kita harus melakukan tawaf perpisahan dengan Ka'bah, ya, tawaf wada. Itu nanti. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa yang mau sedekah untuk anak yatim, boleh cash, boleh transfer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.